Halo bosku, kembali lagi bersama saya di channel King Pixel Lab. Oke, di video kali ini kita akan membuat logo huruf BC menggunakan aplikasi Pixel Lab. Tetapi sebelum kita memulai tutorialnya, kita intro terlebih dahulu. Simak terus ya. Oke, sekarang kita sudah berada di aplikasi Pixel Lab. Seperti biasa, kita hapus bagian new text terlebih dahulu, pilih bagian menu tempat sampah, lalu pilih OK. Kemudian di sini teman-teman selalu pilih menu titik 3 paling kanan atas, pilih image size, pilih custom, dan pilih YouTube thumbnail. Kalau sudah, pilih OK. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian teman-teman di sini masuk di bagian bundaran, pilih shape. Shape yang kita gunakan adalah shape yang berbentuk segitiga. Kita klik di sini dan pilih yang ini, lalu pilih checklist. Kemudian kita putar seperti ini dan kita besarkan sedikit seperti ini. Kemudian masuk di bagian relative position, pilih yang ini dan pilih yang ini. Kalau sudah, pilih checklist dan di sini teman-teman kita kunci, kita klik yang ini lalu pilih kunci. Kemudian klik di layar dan teman-teman di sini pilih shape. Kita panjangkan sedikit seperti ini, kemudian kita kecilkan seperti ini. Dan di sini teman-teman kita ganti warna terlebih dahulu, pilih warna hitam, kemudian pilih checklist dan kita masuk di bagian opacity. Kita turunkan sedikit seperti ini, kemudian kita sesuaikan di sini seperti ini. Kalau sudah, pilih checklist dan di sini teman-teman pilih copy, kita sesuaikan di atas sini. Kalau sudah, pilih copy, kita sesuaikan di sini dan pilih copy lagi. Kita sesuaikan di sini, kemudian pilih copy lagi, kita sesuaikan di sini. Oke, seperti ini ya. Kemudian yang ini kita copy lagi, kita geser ke sini. Di sini teman-teman pilih warna putih, masuk di bagian color, aktifkan enable, lalu pilih warna putih. Kemudian pilih checklist dan di sini kita besarkan sedikit seperti ini. Kemudian di sini teman-teman pilih copy lagi, lalu kita putar seperti ini. Kemudian kita sesuaikan di dalam sini. Kita kecilkan sedikit, lalu kita sesuaikan. Kemudian teman-teman yang ini kita copy lagi, lalu kita sesuaikan di sini seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan shape lagi. Di sini teman-teman pilih bentuk segitiga, kemudian kita kecilkan seperti ini. Pilih checklist dan di sini kita putar sedikit seperti ini. Kemudian kita sesuaikan di sini. Kemudian di sini teman-teman untuk opacity-nya kita naikkan semua. Kita klik satu persatu seperti ini. Masuk di bagian opacity. Oke, seperti ini ya. Kemudian pilih checklist dan di sini kita kunci semua terlebih dahulu. Kita masuk di sini, lalu di sini teman-teman kunci semua seperti ini. Kemudian klik di layar dan kita kembali dan tambahkan shape. Kita besarkan seperti ini. Kemudian kita sesuaikan di sini. Pilih copy dan kita sesuaikan di sini. Kemudian pilih copy lagi dan kita sesuaikan di atas sini. Oke, seperti ini ya. Kemudian teman-teman di sini kita satukan gambarnya terlebih dahulu. Kita klik di sini. Lalu teman-teman pilih yang ini. Kemudian di sini teman-teman checklist semua seperti ini. Lalu pilih yang ini, kemudian pilih OK. Oke, langkah selanjutnya masuk di bagian Erase Color, aktifkan enable. Untuk toleransinya teman-teman fullkan saja seperti ini, kemudian pilih checklist dan di sini teman-teman pilih copy dan satukan gambarnya kembali dengan cara kita centang seperti ini dan pilih yang ini lalu pilih OK. Oke, jadi gambarnya sudah menjadi satu, kemudian kita kembali dan kita klik lagi, pilih kunci. Langkah selanjutnya kita klik di layar dan kita tambahkan shape lagi. Teman-teman pilih shape yang berbentuk lingkaran, kita klik yang ini lalu pilih yang ini. Lalu untuk opacity-nya kita turunkan menjadi 0% dan stroke weight-nya kita naikkan sedikit seperti ini. Kalau sudah, pilih checklist dan di sini kita turunkan sedikit. Kita masuk di bagian position, kita turunkan sedikit seperti ini. Kalau sudah, pilih checklist dan di sini teman-teman kita kunci kembali. Kita klik yang ini lalu pilih kunci. Kemudian di sini teman-teman kita klik di layar lagi lalu tambahkan shape lagi. Di sini teman-teman pilih shape yang berbentuk segitiga, kita klik di sini lalu pilih yang ini, kemudian pilih checklist dan masuk di bagian opacity.
kita turunkan sedikit seperti ini, lalu kita putar seperti ini, kemudian kita sesuaikan di sini seperti ini. Kemudian masuk di bagian opacity kembali, lalu kita fullkan seperti ini. Kalau sudah, pilih checklist dan pilih yang ini, lalu pilih yang ini, kemudian checklist yang berbentuk lingkaran dan berbentuk segitiga. Kita centang seperti ini, kemudian pilih yang ini dan pilih OK. Lalu teman-teman masuk di bagian erase color, aktifkan enable. Kemudian toleransinya fullkan saja seperti ini dan pilih checklist. Kemudian di sini teman-teman pilih copy. Lalu satukan gambarnya di sini terlebih dahulu seperti ini. Pilih yang ini, lalu centang seperti ini, kemudian pilih yang ini dan pilih OK. Oke, jadi gambarnya sudah menjadi satu. Kemudian di sini teman-teman masuk di bagian tekstur, pilih gambar. Oke, gambar yang saya gunakan adalah gambar yang ini, gambar gold ya. Kemudian pilih checklist dan di sini kita naikkan sedikit seperti ini. Kalau sudah, pilih checklist dan di sini teman-teman kita kunci terlebih dahulu, kita klik seperti ini lalu pilih kunci dan huruf BC-nya kita buka kuncinya, kita klik seperti ini. Lalu masuk di bagian tekstur kembali. Di sini teman-teman pilih gambar. Oke, gambar yang saya gunakan adalah gambar yang ini. Gambar warna abu-abu ya atau stainless, lalu pilih checklist. Kemudian di sini teman-teman kita sesuaikan terlebih dahulu seperti ini. Untuk enable aktifkan saja seperti ini, kemudian pilih checklist. Dan di sini teman-teman kita satukan gambarnya, kita klik seperti ini, lalu pilih yang ini, kemudian centang seperti ini, lalu pilih yang ini dan pilih OK. Kemudian di sini teman-teman masuk di bagian stroke, aktifkan enable, lalu di sini teman-teman pilih warna. Di sini saya mencontohkan warna biru ya. Yang ini. Kemudian pilih checklist dan masuk di bagian shadow, aktifkan enable. Di sini teman-teman pilih warna biru lagi, yang ini ya. Kemudian untuk blur radiusnya kita turunkan sedikit seperti ini, kita beri 3 saja. Kemudian untuk offsetnya kita turunkan juga sedikit seperti ini, sedikit. Nah, kita beri 8 saja ya. Kemudian pilih checklist dan masuk di bagian emboss, aktifkan enable. Jika tampilan seperti ini teman-teman besarkan saja atau teman-teman bisa kecilkan. Kemudian di sini teman-teman untuk lead angle-nya atur sesuai selera teman-teman sendiri. Oke, seperti ini ya. Kemudian pilih checklist dan di sini teman-teman kita masuk di bagian 3D shape, aktifkan enable. Kemudian di sini kita turunkan bagian depth-nya, kita turunkan seperti ini. Kita beri 2 saja, lalu scroll ke bawah. Dan di sini teman-teman untuk lead angle-nya juga teman-teman atur sesuai selera teman-teman sendiri. Oke, seperti ini ya. Kemudian teman-teman pilih checklist. Kemudian di sini teman-teman kita ganti background-nya, kita masuk di bagian menu segi 4, lalu pilih color. Di sini teman-teman pilih warna yang teman-teman suka. Oke, saya contohkan gambar yang ini ya. Kemudian pilih checklist. Lalu teman-teman masih di bagian menu bundaran lagi, teman-teman di sini pilih relative position, pilih yang ini dan pilih yang ini. Kalau sudah pilih checklist dan kita save, kita klik yang ini. Lalu teman-teman pilih save as image dan pilih save to gallery. Oke, sekarang kita akan cek di galeri kita. Nah, tampilannya seperti ini ya kawan-kawan. Oke, jika teman-teman suka video ini jangan lupa klik tombol like, subscribe dan komen. Terima kasih sudah menonton.